Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Citra Marliayanti, NIM 191041688, kelas manajemen A1 pagi, dalam mata kuliah analisis lingkungan bisnis dengan dosen Adi Mursalin SEMM. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan soal ujian yang telah Bapak Adi Mursalin berikan. Yang pertama, bagian A, berkenaan dengan aktivitas mahasiswa di WA dan Google Classroom. Yang pertama, apakah Anda selalu hadir dalam kuliah analisis lingkungan bisnis? Mengapa? Ia hadir agar kita dapat mengetahui materi-materi apa saja yang diberikan dan dapat belajar kemudian memahaminya. Yang kemudian kedua, berapa kali Anda hadir dalam kuliah analisis lingkungan bisnis secara daring, yaitu ada 14 kali pertemuan. Kemudian yang ketiga, apa yang saudara lakukan selama saudara belajar analisis lingkungan bisnis secara daring? Membuat ringkasan materi yang telah diberikan, kemudian video record ringkasan materi tersebut, dan memposting video record ke YouTube. Kemudian manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari analisis lingkungan bisnis secara daring? Yang pertama, dapat mengetahui beberapa materi yang diberikan. Yang kedua, dapat belajar berbicara dalam mempresentasikan materi dalam media sosial. Kemudian yang keempat, apa tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas terstruktur Anda. Yaitu yang pertama, ringkasan bab 4, politik privat dan tekanan sosial. Yang kedua, bab 5, manajemen krisis. Dan yang ketiga, bab 7, strategi non-pasar untuk arena pemerintah. Kemudian yang kelima, jelaskan buku yang digunakan dalam kuliah analisis lingkungan bisnis. Siapa penulis buku analisis lingkungan bisnis tersebut? Yaitu buku yang diberikan berbentuk file dan penulis buku adalah Bapak Adi Mursalin SEMM. Pada tahun berapa buku itu ditulis? Yaitu pada tahun 2019. Berapa halaman buku analisis lingkungan bisnis tersebut? Yaitu ada 691 halaman. Berapa jumlah bab yang terdapat dalam buku analisis lingkungan bisnis tersebut? Yaitu ada 15 bab. Coba sebutkan dan jelaskan secara singkat isi dari bab-bab yang terdapat dalam buku analisis lingkungan bisnis tersebut. Bab pertama, analisis lingkungan bisnis. Isi dari bab secara singkat yaitu bisnis dan lingkungannya. Sebuah bisnis bergantung pada faktor internal dan eksternal tertentu. Bab 2, lingkungan pasar dan bukan pasar. Isi dari bab secara singkat yaitu lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis berdiri dari komponen pasar dan bukan pasar. Bab 3, media berita dan isu bukan pasar. Isi dari bab secara singkat yaitu signifikasi sosial. Masyarakat memandang liputan dan perlakuan sebagai cerminan dari persepsi media berita tentang signifikasi suatu masalah bagi masyarakat. Kemudian bab 4, politik privat dan tekanan sosial. Isi dari bab secara singkat yaitu evolusi politik privat. Politik privat yang dipimpin oleh aktivitas sosial telah berkembang secara beberapa dekade terakhir selama tahun 1970-an dan 1980-an. Kemudian bab 5, manajemen krisis. Isi dari bab secara singkat yaitu sifat dan penyebab krisis. Krisis adalah situasi di mana kerugian terhadap orang atau properti telah terjadi atau akan segera terjadi. Kemudian bagaimana pendapat Anda mengenai buku analisis lingkungan bisnis tersebut dan apa manfaat yang Anda peroleh membaca buku analisis lingkungan bisnis tersebut? Yaitu mudah dipahami dan dimengerti karena di dalam buku analisis lingkungan bisnis tersebut terdapat penjelasan beserta contohnya.
Manfaat: dapat belajar dan mengetahui materi-materi apa saja yang ada di dalam buku analisis lingkungan bisnis. Kemudian yang keenam, platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberi kuliah analisis lingkungan bisnis, yaitu WA dan Google Classroom. Kemudian soal bagian B berkaitan dengan teori-teori analisis lingkungan bisnis. Yang pertama, jelaskan pengertian manajemen krisis dan sifat dan penyebab terjadinya krisis. Secara umum, krisis dapat digambarkan sebagai sebuah kejadian atau momen tidak stabil yang tidak diharapkan dan berpotensi menimbulkan terjadinya kekacauan serta perubahan yang mengancam. Penyebab terjadinya krisis yaitu ada 9 penyebab. Yang pertama, krisis karena bencana alam. Yang kedua, krisis karena kecelakaan industri. Yang ketiga, krisis karena produk yang kurang sempurna. Keempat, krisis karena persepsi publik. Yang kelima, krisis karena hubungan kerja yang buruk. Keenam, krisis karena kesalahan strategi bisnis. Yang ketujuh, krisis karena terkait masalah kriminal. Yang kedelapan, krisis karena pergantian manajemen. Yang kesembilan, krisis karena persaingan bisnis. Kemudian yang kedua, sebutkan dan jelaskan komponen dari program manajemen krisis. Yang pertama, penghindaran. Komponen terpenting dari program manajemen krisis adalah penghindaran. Salah satu aspek dari strategi penghindaran adalah audit. Satu jenis audit berfokus pada risiko dan penyebab. Ini juga merupakan langkah awal dalam mengembangkan langkah-langkah untuk mengurangi risiko yang dapat merusak kinerja perusahaan. Kemudian yang kedua, kesiapan. Bagian penting dari kesiapan adalah pengorganisasian. Perusahaan yang rentan terhadap krisis membutuhkan tim manajemen krisis yang dapat dimobilisasi dengan cepat dan secara substantif, dapat mengatasi akar penyebab terjadinya krisis. Yang ketiga, analisis akar penyebab. Analisis akar penyebab yang bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab krisis. Ini memberikan dasar untuk penyelesaian krisis saat ini, menghindari krisis di masa depan, dan kesiapsiagaan menghadapi krisis yang terjadi. Kemudian yang keempat, tanggapan atau respon. Respon mencangkup tindakan untuk menyelesaikan krisis, mengenai akar penyebabnya, dan berkomunikasi relasi dengan pemangku kepentingan politik dan pemerintah. Kemudian yang kelima, resolusi. Resolusi merupakan salah satu bagian dari struktur yang membentuk beberapa karya sosial. Salah satunya adalah cerpen atau fabel. Kemudian yang ketiga, bab 7 dalam buku analisis lingkungan bisnis adalah berkenaan dengan mengetahui lingkungan bisnis, penggunaan strategi berbasis non-pasar di perusahaan. Jelaskan bagaimana penggunaan strategi berbasis non-pasar di perusahaan. Sebutkan contoh perusahaan yang menggunakan strategi berbasis non-pasar dalam melakukan bisnisnya. Yaitu kenali pelanggan Anda adalah hal terpenting untuk kesuksesan bisnis, begitu pula kenali negaranya. Ambil contoh Cina, di mana perusahaan lokal dengan cepat belajar bahwa mengembangkan pabrik manajemen barat dengan
pemanfaatan dukungan pemerintah yang cerdas dapat membuka pintu dan memenangkan kontrak. Kemudian yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi non-pasar umum. Sebutkan dan jelaskan 3 strategi non-pasar generik atau umum tersebut. Yaitu 3 strategi non-pasar generik adalah representasi, pengembangan mayoritas, dan penyediaan informasi. Strategi-strategi ini tidak eksklusif satu sama lain, tetapi dapat digunakan bersama jika ada sinergi. Yang pertama, strategi representasi didasarkan pada konsekuensi alternatif bagi konstituen pemegang jabatan pemerintah. Kedua, strategi pengembangan mayoritas berfokus pada pengembangan suara yang dibutuhkan di badan legislatif untuk memberlakukan atau membatalkan RUU. Kemudian yang ketiga, strategi informasional berfokus pada penyediaan informasi kepada penjabat pemerintah. Kemudian yang kelima, pilih salah satu bab dari 15 bab yang ada di buku analisis lingkungan bisnis dan jelaskan isi dari bab yang Anda pilih tersebut dan berikan contoh dalam penjelasan Anda. Yaitu melakukan lobby. Melobi adalah komponen sentral dari sebagian besar representasi dan strategi informasional. Lobby adalah komunikasi strategis dari informasi yang relevan secara politik kepada penjabat pemerintah. Informasi tersebut dapat diberikan kepada presiden, gubernur, penjabat cabang eksklusif, anggota kongres atau badan legislatif, negara bagian staf mereka dan staf komite. Contoh percakapan lobby. Bisnis antara pelaku bisnis perusahaan kepala sawit dengan tokoh masyarakat atau LSM yang sudah dikenal dalam hal upaya pembahasan lahan dengan masyarakat. Dalam hal ini perusahaan melobi tokoh masyarakat untuk dapat memberikan persetujuan hak guna tanah kepada mereka, karena tokoh masyarakat memegang peran penting dalam setiap keputusan di suatu desa. Misalnya, contoh adalah lobby pihak humas perusahaan kepada kalangan jurnalis atau wartawan, reporter, redaktur yang berpengaruh dan memiliki kekuatan untuk membentuk opini dalam menghasilkan pemberitaan yang positif terhadap perusahaan sehingga bisa meningkatkan brand dan menjadi promosi yang efektif untuk target konsumen. Kemudian yang keenam, bagaimana peran pemerintah dalam dunia bisnis? Apakah pemerintah ini termasuk dalam lingkungan pasar atau lingkungan bukan pasar? Jelaskan jawaban Anda. Yaitu peran pemerintah dalam bisnis internasional menurut Porter yaitu yang pertama, spesialisasi faktor, yang kedua, menetapkan regulasi, yang ketiga, memperkuat standarisasi kualitas produk, keamanan, dan lingkungan. Kemudian yang keempat, mendukung kepentingan yang memungkinkan adanya investasi yang berkelanjutan. Yang kelima, mendukung iklim usaha yang kompetitif. Pemerintah termasuk dalam lingkungan bukan pasar karena dia yang mengatur atau berada di atas pasar. Kemudian soal bagian C berkenaan dengan video yang berkenaan dengan analisis lingkungan bisnis. Setelah mahasiswa menonton video analisis lingkungan bisnis ini,
Mahasiswa diminta untuk menjelaskan judul video yang ditonton dan makna judul video tersebut menurut versi mahasiswa. Teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut dan manfaat dan wawasan yang diperoleh setelah menonton video analisis lingkungan bisnis yang mahasiswa tonton. Jawaban video bagian A. Judulnya lingkungan pemasaran. Makna dalam video tersebut agar dapat mempelajari lingkungan pasar. Kemudian teori yang dijelaskan dalam video ada 4. Yang pertama, R masuk dalam efek lingkungan pasar. Yang kedua, efek lingkungan bukan pasar. Yang ketiga, faktor pemercepat pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, unsur lain yang berpengaruh dalam kegiatan usaha. Kemudian video bagian B. Judulnya Dampak COVID-19 Ekonomi RI minus 5,32%. Kemudian makna dalam video tersebut, COVID-19 sangat berdampak buat perekonomian Indonesia. Teori yang dijelaskan dalam video, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama COVID-19. Wawasan yang saya peroleh, bagaimana cara mengatasi pertumbuhan ekonomi yang menurun.